2025 yang memang perkiraannya semakin meningkat lagi. Nah, kegiatan mudik ini kemudian dilakukan secara bersamaan melalui berbagai transportasi, salah satunya ada mobil, motor, bis, yang mana kegiatan itu dilakukan melalui jalan raya, jalan umum maupun jalan lintas provinsi, lalu ada kereta api, lalu ada pesawat terbang, dan ada juga kapal laut. Nah, banyaknya moda transportasi ini tidak menutup masalah, meskipun ada banyak pilihan transportasi, tapi masih ada masalah-masalah yang muncul ketika mudik terjadi. Salah satunya adalah kemacetan, yang mana kemacetan ini juga menjadi permasalahan utama di moda transportasi lain. Salah satunya adalah kereta api maupun pesawat yang biasanya untuk menuju stasiun maupun bandara itu harus melewati jalanan dulu, padahal jalanannya itu macet. Nah, karena di sini masyarakat Indonesia itu sudah banyak yang memilih kereta api sebagai moda transportasi mudik, sedangkan untuk menuju stasiun tadi itu diperlukan jalan menuju jalan raya terlebih dahulu. Oleh karena itu ada permasalahan baru, yaitu keterlambatan menuju stasiun. Nah, keterlambatan menuju stasiun tadi itu kemudian diselesaikan melalui solusi dari kami, yaitu adanya aplikasi Tunggu Dulu, yang mana aplikasi ini akan memperkirakan antara waktu tunggu yang harus waktu kedatangan kereta, waktu keberangkatan kereta, dan kepadatan lalu lintas. Nah, dengan adanya waktu perkiraan ini, kemudian nanti dengan adanya aplikasi ini, kemudian nanti akan kami sebarkan kepada responden yang akan melakukan mudik melalui stasiun Lempuyangan. Kenapa kami memilih Lempuyangan? Karena stasiun Lempuyangan ini adalah stasiun terdekat dari kami, gitu ya, sehingga kami memilih stasiun Lempuyangan karena juga stasiun Lempuyangan ini merupakan salah satu stasiun yang banyak dikunjungi oleh atau digunakan oleh para pemudik, karena memang Jogja ini adalah salah satu tempat banyaknya orang-orang yang nantinya akan melakukan mudik seperti itu. Nah, berdasarkan pemaparan dari latar belakang tadi, tuntutan kami mengambil dua masalah. Yang pertama adalah bagaimana sih selisih waktu antara waktu aktual penumpang dengan waktu harapan penumpang dari stasiun Lempuyangan yang menggunakan aplikasi Dulu, dan yang kedua adalah bagaimana sih tingkat kepuasan pelanggan yang menggunakan aplikasi Dulu. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian tentunya berkorelasi dengan masalah tadi. Yang pertama adalah mengetahui selisih waktu antara waktu aktual dan waktu tunggu harapan, dan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam aplikasi Dulu, yang mana nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya berdasarkan tujuan tadi, ketika tujuan tadi tercapai, maka akan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat secara teoritis, yang mana manfaat secara teoritis ini diharapkan akan diterima oleh peneliti lain terkait permasalahan perkembangan sebuah aplikasi maupun terkait dengan waktu tunggu yang ada di stasiun. Selanjutnya, manfaat secara praktis ini diharapkan dapat diterima oleh calon penumpang maupun oleh PT KAI. Untuk calon penumpang diharapkan tidak ada lagi keterlambatan karena adanya estimasi waktu tunggu. Lalu untuk PT KAI diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya terhadap penumpang, seperti itu. Selanjutnya, lingkup penelitian. Pada penelitian ini kita memiliki batasan. Batasan ini digunakan supaya penelitian tidak keluar dari lingkup penelitian. Jadi batasan yang pada penelitian ini adalah penumpang kereta api di stasiun Lempuyangan selama masa mudik tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya itu yaitu selisih antara waktu tunggu aktual dengan waktu tunggu harapan, sedangkan variabel terikatnya itu yaitu tingkat kepuasan calon penumpang kereta api di stasiun Lempuyangan. Nah, selanjutnya kita masuk bab 2, landasan teori, yang mana ini adalah teori-teori yang kita gunakan untuk pendukung dari penelitian ini. Yang pertama ada fenomena mudik tentu saja, lalu ada kereta api yang ada di Indonesia ini beserta fasilitas-fasilitas di dalamnya, lalu ada waktu tunggu, prototipe terkait aplikasi tunggu dulu, lalu yang terakhir ada tingkat kepuasan yang digunakan untuk menilai aplikasi ini nantinya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang kami gunakan agar penelitian ini lebih sempurna atau menyempurnakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Landasan teori yang pertama yaitu fenomena mudik. Mudik merupakan fenomena tahunan yang sudah tidak asing di telinga masyarakat.
Jadi dapat diartikan mudik merupakan pulang kampung. Di Indonesia, mudik biasanya dilakukan pada masa Idul Fitri. Mudik biasanya dilakukan 7 hari sebelum serta 7 hari setelah Idul Fitri. Landasan teori yang kedua yaitu kereta api di Indonesia. Kereta api merupakan pilihan moda transportasi mudik tertinggi di Indonesia. Kereta api di Indonesia memiliki 4 kelas, yaitu kelas ekonomi, bisnis, eksekutif, dan luxury. Kelas tersebut diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan pelayanan yang berbeda. Oleh karena itu, kereta api banyak dipilih sebagai pilihan transportasi mudik karena menyediakan kelas yang berbeda sehingga calon penumpang dapat memilih harga dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Landasan teori yang selanjutnya ada waktu tunggu. Waktu tunggu dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu waktu tunggu aktual dan waktu tunggu harapan. Waktu tunggu di stasiun kereta dapat terjadi sebelum menaiki kereta maupun sesudah menaiki kereta. Landasan teori yang selanjutnya yaitu prototipe. Prototipe adalah tipe yang asli, bentuk, atau contoh dari sesuatu yang dipakai sebagai contoh yang khas, dasar, atau standar untuk hal dari kategori yang sama. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Menurut Budiono sendiri, kepuasan pelanggan merupakan suatu efektivitas yang dihasilkan dari sekelompok organisasi yang mana nanti menurut keberhasilan dari tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai. Sedangkan ada penelitian lain yang menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan itu sendiri merupakan perbandingan antara apa yang diterima oleh konsumen dengan apa yang diharapkan oleh konsumen itu sendiri. Untuk tingkat kepuasan pelanggan dari penelitian ini akan diambil dari responden berupa para pengguna aplikasi Tunggu yang nantinya akan diukur kepuasan pelanggannya sebagai suatu keberhasilan dari aplikasi. Baik, selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Ini ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan waktu tunggu maupun dengan pelayanan yang ada di stasiun. Nah, yang pertama ada Sriwati dan Sari pada tahun 2018. Di sini disebutkan bahwasannya mereka itu meneliti terkait dengan waktu tunggu yang pelayanan yang terjadi dari penumpang datang hingga di ruang tunggu. Jadi untuk Sriwati dan Sari ini fokus kepada pelayanan yang terjadi sehingga apakah menyebabkan waktu tunggu atau tidak. Sedangkan yang pada Wiarko dan Muhammad pada tahun 2005 ini sudah sama sekali, tapi ini juga masih relevan dengan penelitian kami, yaitu terkait dengan waktu tunggu dari turunnya penumpang dari kereta api hingga ke transportasi berikutnya. Jadi berbeda dengan penelitian kami yang nanti fokusnya kepada dari rumah penumpang atau tempat asal penumpang di stasiun, kalau Wiarko dan Muhammad ini fokus kepada waktu tunggu yang terjadi antara penumpang turun dari kereta sampai dengan ke transportasi berikutnya. Nah, selanjutnya ada Nur Hadi dan kawan-kawan pada tahun 2017. Di sini mereka menganalisis waktu tunggu yang terjadi karena ketersediaan ruang tunggu dengan jumlah penumpang. Jadi di sini waktu tunggunya diakibatkan apakah ruang itu cukup atau tidak berdasarkan penumpang yang datang. Jadi berbeda dengan penelitian kami yang fokus kepada dengan waktu tunggu karena akibat kemacetan maupun akibat jumlah juga, tetapi di sini lebih ke ruangnya. Gitu. Jadi kalau kami ke jumlah saja dan kepada lalu lintas, kalau Nur Hadi ini kepada jumlah penumpang dan ketersediaan ruang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 mengenai metodologi penelitian. Untuk penelitian itu sendiri memakai pendekatan kualitatif, mana pendekatan kualitatif itu akan menitikberatkan pada suatu data yang mana data itu akan diolah dari suatu angka, yang angka-angka itu akan disajikan dan diolah dalam bentuk matematika ataupun statistika. Nah, dalam pendekatan kuantitatif pada penelitian ini nantinya data-data itu akan diambil dari responden berupa para pengguna aplikasi dulu yang nantinya akan disajikan dalam bentuk grafik yang akan menyajikan tingkat kepuasan pelanggan dari aplikasi dulu. Nah, selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Karena di sini memang sesuai dengan judulnya, kami akan melakukan penelitian di masa-masa mudik, yaitu antara Maret 2025 hingga April 2025. Nah, pada bulan Maret 2025 hingga April 2025 ini adalah tahap kita melakukan observasi dan penyebaran angket. Jadi pengolahannya itu dilakukan setelah April 2025. Kemudian pengumpulan datanya ini nanti memang kita fokuskan kepada pengguna aplikasi Tunggu Dulu yang ada di stasiun Utuyana. Nah, selanjutnya adalah subjektif dan objektif
yang mana calon penumpang kereta apinya ini dispesifikkan kepada calon penumpang kereta api yang ada di stasiun Lempuyangan dengan objek berupa waktu tunggu aktual dan waktu tunggu harapan, yang itu terjadi akibat apakah waktu tunggu yang terjadi di stasiun Lempuyangan tentunya. Nah, lalu untuk menentukan seberapa banyak sampel atau responden yang akan kami ambil itu kami menggunakan rumus yang tertera di sini, n sama dengan n besar dibagi 1 ditambah n e pangkat 2. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam 5 prosedur. Yang pertama yaitu mengumpulkan teori yang dibutuhkan, selanjutnya mengobservasi waktu tunggu aktual di stasiun Lempuyangan, lalu menyebarkan angket terkait tingkat kepuasan pengguna, selanjutnya melakukan pengolahan data, dan yang terakhir menyajikan data hasil olahan. Nah, di sini ada rancangan gambar pertanyaan angket yang nantinya angket ini akan diisi oleh responden, yaitu calon penumpang dari kereta api di stasiun Lempuyangan, dan kolom pertanyaan ini diisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kepuasan responden terhadap aplikasi Tunggu Dulu sebagai solusi waktu tunggu di stasiun Lempuyangan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data ini menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode angket dan yang kedua adalah metode observasi. Nah, untuk metode angket sendiri nantinya angket yang telah dibuat tadi